Assalamualaikum para pecinta sejarah peradaban Islam. Pada episode kali ini, kita akan mengulas kisah heroik seorang Sultan Mamluk yang berhasil membelokkan sejarah peradaban di masanya dengan menghancurkan kecongkakan Mongol yang telah semena-mena menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Namun, sesampainya di Palestina, Mongol tak berkutik menghadapi pasukan di bawah komando Sultan ini. Dialah Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz. Tahun 1253 Masehi, Mongke Khan, Raja Kekaisaran Mongol yang juga cucu dari Genghis Khan, menggelar ekspedisi akbar untuk menaklukkan seluruh dunia. Ia mengirim ratusan ribu pasukan di bawah pimpinan adiknya yang bernama Kubilai Khan ke wilayah timur untuk menaklukkan Cina hingga Asia Tenggara. Adapun ke wilayah barat, ia mengirimkan adiknya yang lain bernama Hulagu Khan. Ia memimpin 150.000 pasukan lengkap, menyisir satu persatu kawasan dan menantang semua imperium yang mereka lewati. Sejak didirikan oleh Genghis Khan pada tahun 1206 Masehi, Kekaisaran Mongol tak pernah sekalipun mengalami kekalahan. Tradisi kemenangan ini terus berlanjut hingga ke era cucunya. Mongke Khan menjabat sebagai Khan Agung bangsa Mongol ketika kekuatan mereka berada di puncak kejayaannya. Kepercayaan diri, kesombongan, dan kerakusan yang luar biasa menyelimuti pasukan mereka. Tapi, bagi bangsa-bangsa yang ditaklukkannya, mereka tak ubahnya seperti wabah, datang hanya untuk menjarah, lalu pergi meninggalkan jejak kehancuran yang tak terobati selamanya. Hulagu Khan yang mungkin paling terkenal di antara semuanya, ia memimpin pasukan raksasa untuk menantang pusat-pusat peradaban dunia di kawasan barat. Namanya kian menakutkan ketika ia dan pasukannya berhasil mengepung benteng kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Mereka menjarah kekayaan kota tersebut, membunuh masyarakatnya, serta melenyapkan dinasti Abbasiyah dari arus waktu yang sudah berdiri sejak tahun 1032 Hijriah atau 750 Masehi. Dan yang paling disesalkan, pasukan ini juga membantai lebih dari separuh penduduk Baghdad, termasuk menenggelamkan ratusan ribu manuskrip ilmu pengetahuan yang sudah dikumpulkan selama lebih dari 500 tahun ke api unggun dan sungai Efrat. Selama berhari-hari, sungai Efrat menghitam, asap yang bercampur bau bangkai manusia mengepul ke segala penjuru. Demikian pekat polusi udara di kota Baghdad, hingga pasukan Hulagu harus berjalan keluar dari kota itu sambil melawan arah angin untuk menghindari aroma busuk yang menyengat. Sejak ditinggalkan oleh Hulagu, Baghdad tidak pernah lagi mampu bangkit menjadi adidaya dunia hingga sekarang. Ekspedisi militer yang dilakukan oleh para pangeran Mongol ini juga merupakan tahap ujian bagi mereka tentang siapa yang kelak paling layak menggantikan kaisar untuk menjadi Khan Agung. Oleh sebab itu, ekspedisi ini juga berarti kampanye militer untuk mencari pengakuan dunia atas supremasi kaisar Mongol selanjutnya. Selepas dari Baghdad, pasukan Hulagu terus merengsek ke bagian barat. Target misinya adalah menjadi penguasa tunggal di dunia. Setelah berhasil menaklukkan satu persatu imperium di kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah, pasukan ini terus melaju ke utara. Pada Januari 1260 Masehi, Aleppo di Syria mengalami nasib yang sama seperti Baghdad. Dan pada bulan Maret, Damaskus membuka pintu-pintu gerbangnya bagi orang Mongol dan menyerah. Tak lama setelah itu, orang Mongol merebut kota-kota di Palestina, yaitu Nablus yang dekat dengan situs kuno Sheikhem dan Gaza. Dari tempat ini, Hulagu sudah menatap Laut Mediterania. Salah satu kakinya sudah berada di Eropa dan kaki lainnya sudah hampir menginjak Afrika. Namanya sudah membuat cemas raja-raja di Eropa. Tapi tampaknya ia lebih memilih target penaklukan selanjutnya ke Afrika.
Karena ini adalah satu rangkaian imperium Islam di dunia, dan pintu masuk ke kawasan Afrika adalah Mesir, yang ketika itu sedang berada di bawah pemerintahan dinasti budak kaum Ayyubiyah yang dikenal dengan sebutan Mamluk. Ketika itu, dinasti Mamluk baru saja lahir. Mereka masih berbenah setelah proses transisi yang cukup melelahkan. Hingga akhirnya, ketika Hulagu berhasil menduduki Damaskus dan Palestina, Mamluk berada di bawah kendali Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz, seorang bekas budak kaum Ayyubiyah yang berhasil berkarir di militer hingga mencapai puncak kekuasaan pada tahun 1259 Masehi. Jangankan Hulagu Khan dengan segenap kepercayaan diri dan keperkasaannya, bahkan di internal mereka sendiri, Mamluk belum selesai membangun identitas imperiumnya. Terlebih, setelah Hulagu berhasil menghancurkan imperium para tuan mereka di Baghdad hingga Damaskus, Mamluk semakin kehilangan identitasnya. Dengan segenap kepercayaan diri, Hulagu mengirimkan surat kepada Qutuz yang isinya tidak sama sekali seperti surat resmi seorang kepala negara kepada kepala negara lainnya. Isi surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Dari raja-raja di timur dan barat, Khan Agung, untuk Qutuz si Mamluk yang melarikan diri demi menghindar dari pedang-pedang kami. Anda harus memikirkan apa yang terjadi pada negara lain dan tunduk kepada kami. Anda telah mendengar bagaimana kami telah menaklukkan kerajaan besar dan telah memurnikan bumi dari gangguan yang mencemarkannya. Kami telah menaklukkan wilayah yang luas, membantai semua orang. Anda tidak dapat melarikan diri dari teror tentara kami. Di mana Anda bisa melarikan diri? Jalan apa yang akan kamu gunakan untuk melarikan diri dari kami? Kuda-kuda kami cepat, panah kami tajam, pedang kami seperti petir, hati kami sekeras gunung, tentara kami sebanyak pasir. Benteng tidak akan menahan kami, atau senjata menghentikan kami. Doa Anda kepada Tuhan tidak akan berguna bagi kami. Kami tidak tergerak oleh air mata atau tersentuh oleh ratapan. Hanya mereka yang memohon perlindungan kami yang akan aman. Bawalah surat balasan Anda sebelum api perang dinyalakan. Bila menolak tunduk, Anda akan menderita malapetaka yang paling mengerikan. Kami akan menghancurkan masjid Anda dan mengungkap kelemahan Tuhan Anda. Dan kemudian kami akan membunuh anak-anak Anda dan orang tua Anda bersama-sama. Saat ini Anda adalah satu-satunya musuh yang harus kami datangi. Pada tahun 1259 Masehi, Qutuz mengambil langkah yang sangat berani. Dengan alasan situasi keamanan yang kian genting, ia menggulingkan sultan dan mendeklarasikan dirinya sebagai sultan. Namun di hadapan para pembesar Mesir, Qutuz berjanji bahwa ia akan memegang kendali kekuasaan hanya dalam rangka menghalau ancaman tentara Mongol. Setelah ancaman berlalu, ia akan mengembalikan tahta pada keputusan para pembesar kerajaan. Dunia mengenal namanya sebagai Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz. Tapi tidak banyak yang sejarawan ketahui tentang detail asal-usulnya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa ia awalnya adalah seorang budak yang dijual kepada Sultan Izzuddin Aibak yang merupakan raja boneka dinasti Mamluk. Karena kendali Kesultanan Mesir kala itu sebenarnya dipegang oleh istri sultan bernama Syajaratud Dur. Perempuan ini yang dianggap sebagai sultanah pertama dinasti Mamluk. Ia merupakan janda dari raja terakhir Ayyubiyah di Mesir bernama Sultan Al-Malikus Saleh Najmuddin Ayyub. Dengan keterampilan yang sangat mumpuni, ia berhasil mengawal proses transisi dari dinasti Ayyubiyah ke dinasti Mamluk tanpa sedikit pun pertumpahan darah. Akan tetapi, Syajaratud Dur harus berhadapan dengan budaya patriarki yang demikian sengit pada masanya. Akhirnya, untuk meredam polemik, ia menikahi seorang prajurit dari Mamluk bernama Izzuddin Aibak. Inilah yang oleh banyak pendapat disebut sebagai raja pertama dinasti Mamluk. Sosok ini pula yang pertama kali menemukan bakat besar Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz.
Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa Qutuz sejak awal bukanlah seorang budak, tapi dikenal sebagai prajurit yang cakap. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pendidikan militer. Ia terbiasa berpikir secara strategis dan memiliki pandangan politik yang sangat realistis. Karena kecakapannya yang luar biasa, pada tahun 1253 Masehi, atau ketika ekspedisi militer Hulagu Khan pertama digelar di Persia, Aibak mempercayakan jabatan sebagai wakil sultan kepadanya. Tampaknya tidak ada hubungan kausalitas antara diangkatnya Qutuz sebagai wakil sultan dengan ekspedisi pertama tentara Mongol. Tapi yang jelas, dengan posisinya yang demikian strategis di kerajaan Mamluk, Qutuz memiliki akses informasi yang lebih akurat dan rinci terkait dinamika perkembangan global pada masa itu, termasuk kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh pasukan Mongol. Di sisi lain, Qutuz juga memiliki pengetahuan menyeluruh akan situasi politik dalam negeri Mesir, tentang bagaimana Aibak sebenarnya tidak memiliki kedaulatan yang penuh atas singgasananya, dan skandal politik yang terjadi antara Aibak dan istrinya. Tentu Qutuz juga memahami dengan sangat baik. Sejarah tidak banyak merekam peran aktif Qutuz dalam polemik internal keluarga kerajaan. Tapi, besar kemungkinan dengan posisi yang dimilikinya, Qutuz memiliki peran besar dalam mempengaruhi langkah-langkah politik tuannya. Pada tahun 1257 Masehi, Aibak mengambil keputusan yang fatal untuk meninggalkan agregat pengaruh dan kekuatannya dengan Sajaratud Dur. Ia kemudian meminang seorang istri dari salah satu kerajaan yang cukup kuat pada masa itu. Mendengar rencana itu, Sajaratud Dur menimbangnya secara strategis. Rencana jangka panjang Aibak terbaca jelas. Ia bermaksud mengandalkan kekuatannya dengan menikahi seorang putri. Dan ini bagi Sajaratud Dur adalah sebuah rencana pengkhianatan yang besar. Aibak pun akhirnya dihukum menjadi tahanan rumah. Ia ditempatkan di pavilion belakang istana. Tapi keputusan ini ternyata tidak disukai oleh banyak orang Mamluk. Seorang sultan ditahan di dalam istana oleh istrinya adalah sebuah hal yang aneh pada masa itu. Melihat keputusan yang kurang populis, akhirnya Aibak dibebaskan oleh Sajaratud Dur hanya beberapa bulan kemudian. Tapi tak lama setelah bebas, berita duka pun datang. Aibak dikabarkan meninggal. Sajaratud Dur menceritakan bahwa ia meninggal wajar di tempat tidurnya. Namun, alibi ini ditolak oleh Qutuz dan prajurit-prajurit Mamluk. Qutuz berhasil mempengaruhi para pembesar kerajaan untuk menarik dukungan mereka atas Sajaratud Dur. Dan kemudian Sajaratud Dur dihukum mati. Setelah sultan dan permaisurinya wafat, maka terjadi kegentingan di kerajaan tentang siapa yang akan naik tahta, mengingat Sajaratud Dur tidak memiliki keturunan. Tapi Qutuz mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Sajaratud Dur, Aibak pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Ali. Dari pernikahan pertamanya, Aibak memiliki putra bernama Al-Mansur Ali. Anak inilah yang kemudian diboyong ke istana dan didudukkan sebagai sultan menggantikan ayahnya. Ketika menjabat sebagai Sultan Mamluk, Al-Mansur Ali masih berusia 15 tahun. Untuk membantunya mengerjakan urusan-urusan pemerintahan, Al-Mansur Ali kembali mempercayakan kedudukan wakil sultan kepada Qutuz. Tapi berbeda dengan periode pemerintahan Aibak, pada masa pemerintahan Mansur Ali, pengaruh Qutuz demikian besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia secara de facto adalah Sultan Mesir. Ketika tahun 1258 Masehi, berita tentang kejatuhan Baghdad tersiar hingga ke seluruh dunia, termasuk ke Mesir. Mendengar ini, Qutuz tampaknya memiliki kekhawatiran yang besar dengan progresivitas ekspedisi militer Hulagu dan pasukannya. Kekhawatiran ini semakin menguat tatkala ia mendapat surat permohonan bantuan dari kerajaan Ayyubiyah di Damaskus yang mendapat ancaman dari Hulagu. Pada tahun 1259,
akhirnya Qutuz mengambil langkah yang sangat berani. Dengan alasan situasi keamanan yang kian genting, ia mengumpulkan seluruh pembesar negeri dan mengemukakan kekhawatirannya. Untuk mengamankan situasi tersebut, ia mengajukan usulan agar Mesir harus dipimpin secara langsung dan berdaulat oleh sosok yang kuat, dan sosok itu adalah dirinya. Usulan Qutuz diterima secara bulat oleh para amir dan pembesar kerajaan Mamluk. Qutuz berjanji bahwa ia akan memegang kendali kekuasaan hanya dalam rangka menghalau ancaman tentara Mongol. Setelah ancaman berlalu, ia akan mengembalikan tahta pada keputusan para pembesar kerajaan. Dengan demikian, pada tahun 1259 Masehi, Qutuz berhasil menduduki tahta dan menjadi sultan menggantikan Al-Mansur Ali. Sejarah mencatatnya sebagai sultan ketiga dinasti Mamluk. Tapi, bila kita jujur memasukkan nama Syajaratud Dur, maka Qutuz adalah sultan keempat dinasti Mamluk. Awalnya, untuk menghadapi gelombang pasukan Hulagu, Qutuz memilih strategi bertahan di Mesir. Tapi, begitu mendengar Hulagu harus pergi meninggalkan pasukannya, Qutuz merubah strateginya menjadi ofensif. Ia memilih mendatangi langsung pasukan Mongol di luar Mesir. Dengan otoritas penuh di tangannya, Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghalau gelombang serangan pasukan Mongol. Tak lama setelah menjabat, datanglah utusan Hulagu Khan membawa surat yang berisi ancaman terhadap bangsa Mesir. Dengan tenang ia membaca surat dari Hulagu, dan tanpa gentar sedikit pun, Qutuz merespon isi surat itu dengan cara memancung utusan tersebut, lalu memajang kepalanya di Bab Zuwaila, salah satu gerbang utama Kairo. Tindakan ini sejelas sebuah deklarasi perang terhadap kekuatan raksasa dari timur tersebut. Dari sekian respon mangsa-mangsa Hulagu, inilah respon yang paling berani dan menantang, dan dilakukan seorang sultan dari kelas budak. Secara harfiah, kata Mamluk berarti orang yang dimiliki atau budak. Istilah ini awalnya digunakan sebagai sebutan untuk anak laki-laki dari suku Asia Tengah yang dibeli oleh Khalifah Abbasiyah dan dibesarkan untuk menjadi tentara. Lama-kelamaan, istilah ini menjadi populer. Praktik yang sama terus diadopsi oleh Fatimiyah, sebuah dinasti Ismailiyah yang berbasis di Tunisia, yang menaklukkan Mesir pada tahun 969 dan mendirikan Kairo sebagai ibu kotanya. Tapi, di kalangan para budak, Mamluk tidak bisa disamakan, sebab mereka adalah kelompok elit. Mereka adalah prajurit terlatih. Hanya saja, di kalangan prajurit lainnya, mereka lebih menyerupai sebuah properti kerajaan, layaknya budak. Inilah yang dimaksud dengan orang yang dimiliki. Fungsi mereka sebagai pasukan elit dalam kerajaan mencapai kemapanan pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, sultan pertama dinasti Ayyubiyah yang memilih pusat pemerintahannya di Mesir. Mamluk di Mesir mendapat perlakuan berbeda dengan di Abbasiyah. Di Mesir, mereka mendapat perlakuan lebih dalam struktur keprajuritan. Mereka bisa memperoleh kedudukan, penghargaan yang tinggi, hingga menjadi penasihat sultan. Sampai pada akhirnya, Syajaratud Dur didaulat menjadi Sultanah Mesir. Kaum Mamluk merubah dirinya dari budak menjadi tuan. Ketika Hulagu Khan berhasil menaklukkan imperium-imperium Islam di Asia Barat hingga Asia Tengah, Mamluk masih melekat dengan stigma sebagai budak. Maka, sangat wajar bila Hulagu memandang sebelah mata kekuatan mereka di Mesir. Bagi Hulagu, mereka tak ubahnya budak-budak yang baru saja kehilangan tuannya, lemah, tidak terorganisir, dan mengalami disorientasi. Dan memang demikianlah awalnya. Namun, ketika mereka semua menyadari adanya satu ancaman yang sama, dan Qutuz adalah satu-satunya harapan mereka, kaum Mamluk ini bersatu untuk mempertahankan Mesir dari serangan bangsa Mongol. Di Damaskus, tak berselang lama sejak kesuksesannya menundukkan Syam, Hulagu Khan mendapat kabar duka tentang kematian Mongke Khan, saudaranya yang juga Khan Agung Kekaisaran Mongol.
Sebagai orang yang merasa kompeten untuk duduk di puncak tahta Mongol menggantikan saudaranya, Hulagu memutuskan untuk kembali ke Mongolia dan meninggalkan sebagian pasukan di Timur Tengah. Namun, sebelum kembali ke Mongolia, Hulagu masih menitipkan pesan kepada pasukannya untuk tetap meneruskan ekspedisi ke Mesir. Sepintas, dengan jumlah pasukan yang besar, ditambah dengan moral pasukan yang sedang tinggi, ketidakhadiran Hulagu Khan sebenarnya bukan masalah besar bagi pasukan Mongol. Tapi ternyata, petaka mereka justru dimulai dari keputusan ini. Di Mesir, Qutuz yang mendengar kabar tentang kepergian Hulagu ke Mongolia, melihat adanya satu kesempatan. Sebagai sosok yang sepanjang hidupnya ditempa dalam dunia keprajuritan, ia sangat memahami bahwa pemimpin yang disegani adalah inti dari moral pasukan. Inilah sebabnya para raja, meskipun sudah sepuh, tetap dibutuhkan kehadirannya di medan perang. Setidaknya untuk menjaga moral prajurit agar asa perlawanan mereka tetap menyala. Seketika, Qutuz mengubah strateginya dari sebelumnya defensif di Mesir menjadi ofensif. Ia berencana mendatangi dan menantang langsung tentara Mongol di luar Mesir. Setelah sebelumnya ia memancung kepala utusan Mongol yang jelas memberikan dampak psikologis pada moral prajurit. Sekarang, ia memilih untuk mendatangi prajurit Mongol ketika pemimpin tertingginya sedang tidak ada. Dua pukulan psikologi ini akan membuat potensi kemenangan semakin besar di mata Qutuz. Hanya saja, ada satu kendala. Posisi tentara Mongol berada di Damaskus. Untuk mencapai ke sana, harus melewati kawasan Arke, Palestina sekarang, yang ketika itu sedang dikuasai oleh tentara salib. Tentara salib ini sebenarnya sangat menyadari ancaman besar di halaman rumah mereka. Tapi, mereka juga mengetahui bahwa mereka bukanlah prioritas sasaran yang sedang dituju pasukan Mongol untuk saat ini. Meski di sisi lain, mereka juga memahami bahwa setelah Imperium Islam musnah seluruhnya, sasaran selanjutnya sudah pasti mereka. Untuk saat ini, mereka memilih diam dan tidak melakukan tindakan mencurigakan apapun yang bisa menarik perhatian pasukan Mongol. Tapi, mereka tidak menyangka adanya perubahan rencana dari Qutuz di Mesir. Qutuz mengirim utusannya ke Yerusalem untuk meminta izin akses melintas, termasuk membeli perbekalan dan meminta suplai kebutuhan lainnya kepada pasukan salib. Mendengar permohonan ini, mereka awalnya enggan memenuhi, namun mereka juga menimbang secara strategis bahwa dari semua imperium yang tersisa di dunia saat ini, hanya Qutuz dan pasukannya saja yang benar-benar berani dan mempersiapkan diri melawan bangsa Mongol. Meskipun ketika itu perang salib secara keseluruhan belum berakhir, tapi demi kepentingan nasional yang sama, akhirnya pasukan salib menyetujui proposal Qutuz. Dengan demikian, jalan sudah diratakan. Pada 26 Juli 1260 Masehi, Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz beserta bala tentaranya berderap keluar dari Mesir untuk menantang pasukan paling ditakuti di muka bumi kala itu. Panglima pasukan Mamluk bernama Baibar al-Bundukdari. Ia adalah jenderal ternama dan sosok yang berhasil mengalahkan pasukan Louis IX dalam Perang Salib ke-7. Ia melarikan diri ke Syam ketika masa pemerintahan Aibak dan kembali ke Mesir bersama pasukannya pada masa pemerintahan Qutuz. Kehadirannya dalam pertempuran menghadapi Mongol memberi energi dan suntikan moral pada pasukan Mamluk. Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz beserta bala tentaranya bertolak meninggalkan Mesir pada 26 Juli 1260 Masehi. Pasukannya dipimpin oleh seorang panglima yang sepak terjangnya di dalam pertempuran sudah sangat terkenal, bernama Baibar al-Bundukdari. Sebagaimana layaknya Qutuz, Baibar juga adalah seorang Mamluk yang terdidik dalam dunia keprajuritan. Dalam pertempuran ini, Baibar menjadi lakon yang amat penting. Sama dengan Sajaratudur, Baibar juga berasal dari suku Turki Kipchak yang dihancurkan oleh tentara Mongol pada tahun 1242. Ia dan juga Sajaratudur adalah korban yang ditawan
lalu dijual sebagai budak kepada Malikus Sholeh, Sultan Ayyubiyah yang terakhir di Mesir. Ia bergabung dalam satuan militer Mesir lebih dahulu dari Qutuz yang tiba pada masa pemerintahan Aibak. Kiprah Baibar dalam dunia kemiliteran mulai terdengar dalam Perang Salib 7. Dikisahkan, Malikus Sholeh pergi meninggalkan Mesir untuk melakukan pertempuran di Syam dan mengamanatkan utusan dalam negeri Mesir kepada istri kesayangannya, Shajaratud Dur. Tapi, tiba-tiba terdengar kabar bahwa tentara Perang Salib yang dipimpin oleh Louis IX dari Prancis sedang berlayar ke Mesir yang bertujuan untuk mendaratkan 1.800 kapal dan 50.000 orang di kota delta Sungai Nil, Damietta. Dengan pasukan cadangan yang tersisa di Mesir, Shajaratud Dur berusaha menahan laju pasukan Louis IX sambil menunggu kedatangan Sultan kembali dari Syam. Tapi malang, Sultan dikabarkan terluka dan harus pulang dalam kondisi ditandu. Sejarah mencatat, Shajaratud Dur mengambil alih semua kendali pemerintahan. Selama situasi kritis ini, ia secara penuh mempercayakan semua urusan kepada saudara-saudaranya sesama Mamluk. Salah satunya adalah Baibars. Pada Februari 1250 Masehi, Baibars memperoleh kemenangan besar militer pertamanya sebagai komandan tentara Ayyubiyah di kota Al-Mansurah melawan pasukan tentara salib yang dipimpin langsung oleh Louis IX dari Prancis. Louis IX akhirnya berhasil ditangkap dan kemudian dibebaskan dengan sejumlah tebusan besar. Tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa Malikus Sholeh wafat dan semua kendali pemerintahan dipegang oleh Shajaratud Dur sebagai istri sekaligus orang kepercayaan Sultan. Sebagai gantinya, Shajaratud Dur mendaulat putra Malikus Sholeh dari istri yang lain bernama Turan Shah sebagai Sultan Mesir. Tetapi Turan Shah tidak memerintah lama. Adalah Baibars yang membunuh Sultan baru tersebut dan menyediakan jalan bagi Shajaratud Dur untuk menjadi Sultanah Mesir, sekaligus memulai lembar pertama sejarah dinasti Mamluk. Tapi situasi kemudian berubah. Bukan satu hal yang mudah bagi kaum Hawa ketika itu memimpin sebuah dinasti, terlebih di Mesir. Akhirnya, untuk menghindari polemik yang tidak perlu, Shajaratud Dur menikahi Aibak yang secara otomatis menjadi sultan. Pada masa ini, kita tidak mengetahui hubungan langsung antara Baibars dan Qutuz yang mungkin saja sudah menjabat sebagai wakil sultan. Namun, sejarah hanya mencatat hubungan Baibars dengan Aibak tidak akur. Sampai satu ketika, Baibars membuat Aibak demikian marah. Untuk menghindari kemurkaan sultan, Baibars melarikan diri bersama pasukannya ke Syam dan tinggal di sana hingga tahun 1260 Masehi, atau ketika Qutuz menjabat sebagai Sultan Mesir. Mendengar Aibak telah tiada dan Qutuz naik tahta menggantikannya, Baibars datang bersama pasukannya ke Mesir. Kedatangan mereka disambut meriah layaknya pahlawan perang. Di Mesir, siapa yang tidak kenal dengan reputasinya? Dia adalah pahlawan perang salib yang menaklukkan Raja Louis IX dan menawannya. Di tengah ancaman invasi pasukan Mongol, kedatangan Baibars beserta pasukannya menjadi penyemangat yang luar biasa. Sangat wajar bila Qutuz kemudian sangat memuliakan Baibars. Qutuz memberikan pada Baibars sebuah desa untuk bermukimnya, serta sebuah kedudukan yang sangat tinggi di dalam pasukan. Dengan kekuatan pasukan yang sudah digandakan tersebut, Qutuz lebih percaya diri menantang pasukan Mongol. Dari Mesir, mereka bergerak ke arah timur laut menuju Damaskus. Setibanya di Gaza, pasukan kecil Baibars bertemu dengan pasukan Mongol yang sedang patroli. Setelah pertempuran kecil yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Baibars, pasukan Mongol yang tersisa kemudian kembali dan melaporkan bahwa pasukan Mesir telah bergerak menuju Damaskus. Mendengar ini, pasukan Mongol yang dipimpin oleh jenderal bernama Kitbuka langsung mempersiapkan diri. Kitbuka sebenarnya juga sedang menuju Mesir. Ketika berita adanya pasukan Qutuz menuju ke utara, ia sedang menetap sementara di Baalbek, hari ini di Lebanon Tengah. Tanpa menunda waktu lagi, Kitbuka mengumpulkan pasukan dan mulai berbaris ke selatan
menuju sisi timur Danau Tiberias. Sebagian besar menganggap bahwa Qutuz adalah raja teragung dinasti Mamluk. Meski hanya 1 tahun memerintah, ia berhasil mementaskan sebuah lakon krusial di arus waktu dan membelokkan sejarah dunia. Ia berhasil menyelamatkan peradaban Islam dan Eropa sekaligus yang nyaris tenggelam di sapu invasi bangsa Mongol. Sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya, Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz singgah terlebih dahulu di Arke, Karang Palestina. Di sana, ia mengisi perbekalannya dari tentara salib yang menguasai kawasan tersebut. Qutuz memerintahkan pasukannya untuk membangun tenda-tenda di pinggir Arke agar tidak menarik perhatian penduduk. Meski begitu, banyaknya tenda yang didirikan tetap saja membuat cemas pasukan salib. Setelah mencukupi kebutuhannya, Qutuz menerima kabar bahwa pasukan Mongol juga telah bergerak ke selatan. Setelah itu, mereka telah mengitari Danau Tiberias dan mulai mendekati Sungai Yordan. Pasukan Mongol memilih rute invasi yang sama yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 1183 Masehi ketika pertama kali menaklukkan Mesir. Mendengar ini, Qutuz memindahkan pasukannya ke arah tenggara untuk menemui mereka. Sebagai ahli strategi yang mumpuni, Qutuz sudah bisa membaca dan membayangkan pergerakan pasukan Mongol. Dengan mendengarkan etape perjalanan pasukan Mongol, Qutuz bisa memastikan bahwa mereka memilih jalur Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan demikian, ia mencari secara teliti posisi medan yang paling menguntungkan bagi pasukannya untuk mengalahkan pasukan Mongol. Dari serangkaian etape yang akan dilalui pasukan Mongol selanjutnya, terdapat sebuah daratan bercelah menyempit diapit oleh bukit dan tebing bernama Ain Jalut atau The Spring of Goliath. Di tempat inilah, tepatnya di mata air satu-satunya yang ada di Ain Jalut, kemudian Qutuz memerintahkan pasukannya mendirikan tenda sambil ia mengkonstruksi strategi menghancurkan pasukan raksasa dari timur tersebut. Ain Jalut adalah sebuah lembah sempit yang hanya memungkinkan setiap pasukan berbaris memanjang untuk melaluinya. Sebab wilayah ini diapit oleh lereng curam Gunung Gilboa di selatan dan di sebelah utara oleh bukit-bukit Galilea. Dengan kondisi medan seperti ini, pasukan berapapun jumlahnya akan memiliki agregat yang sama, mengingat hanya jumlah tertentu saja yang mungkin bisa melalui celah tersebut. Di tempat ini, Qutuz mempartisi pasukan menjadi beberapa bagian. Pasukan utama yang dipimpin oleh Baibars berada di front terdepan menghadapi langsung pasukan utama Mongol, sedang sisanya ia sembunyikan di balik-balik bukit sekitarnya. Pada September 1260, kedua pasukan bertemu di Ain Jalut. Pasukan Mongolia yang tak terkalahkan di dunia dalam setengah abad terakhir melawan pasukan para budak dari benua Afrika. Ketika pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Baibars mulai berhadapan dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kitbuka, strategi Qutuz sudah memperlihatkan akurasinya. Kitbuka secara gegabah menganggap bahwa pasukan Baibars adalah keseluruhan dari pasukan Mamluk yang akan dihadapinya. Ia memerintahkan serangan umum dilakukan untuk mempercepat hasil akhir pertempuran. Ia sendiri yang bertindak sebagai panglima memimpin pasukan tersebut. Lagi-lagi strategi Qutuz berhasil. Pasukan Mongol yang berjumlah raksasa itu terpaksa harus menyesuaikan diri dengan medan yang mengular. Dalam posisi seperti ini, jumlah mereka jadi tak berarti. Hanya saja, keperkasaan dan kepercayaan diri pasukan Mongol memang harus diakui. Baibars tidak mampu cukup lama menahan laju pasukan yang terus datang tanpa henti. Baibars selalu memerintahkan pasukan untuk mundur. Melihat pasukan Mamluk lari tunggang langgang, Kitbuka kehilangan konsentrasi. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar pasukan Mamluk. Dan seketika, barisan mereka porak-poranda oleh euforia kemenangan. Tanpa mereka sadari, semua skenario ini sudah dirancang apik oleh Qutuz. Baibars dan pasukannya yang tampak mundur tersebut sebenarnya sedang membawa pasukan Mongol ke satu tempat, yaitu mata air Ain Jalut, di mana pasukan utama Mamluk berada dan
konstruksi strategi sesungguhnya sudah digelar untuk menjinakkan raksasa tersebut. Ketika tiba di mata air Ain Jalut, Kitbuka baru menyadari kecerobohannya. Baibars langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan balik. Seketika, pasukan Mamluk yang bersembunyi di balik bukit keluar mengepung pasukan Mongol dari semua lini. Pertempuran sengit pun terjadi, tapi Mongol tetaplah Mongol. Mereka memiliki pengalaman panjang menjinakkan ratusan taktik dari para jenderal besar dari imperium-imperium ternama. Dalam waktu singkat, Kitbuka berhasil mengembalikan konsentrasinya. Ia memilih satu front utama dari pasukan Mamluk dan mengerahkan semua daya yang tersisa untuk melumpuhkan sayap tersebut. Hasilnya luar biasa. Satu sayap Mamluk pecah dan konsentrasi pengepungan menjadi pincang. Melihat kejadian ini, Qutuz mendatangi langsung front tersebut. Ia berteriak, "Wahai Muslim," sebanyak 3 kali. Lalu membuka helm dan penutup wajahnya agar semua prajurit mengenali sultannya. Qutuz lalu mengambil alih semua komando dari tangan Baibars dan memimpin sendiri pertempuran sampai akhir. Aksi ini ternyata secara signifikan menaikkan moral prajurit. Mereka bertempur dipimpin langsung oleh sultannya. Seketika posisi berbalik, Mamluklah yang sekarang memegang kendali. Pasukan Mongol yang kehausan dan kelelahan mulai kehilangan percaya diri. Dalam situasi tersebut, Kitbuka adalah sasaran utama setiap prajurit untuk menyelesaikan pertempuran. Tidak butuh waktu lama, Kitbuka akhirnya berhasil diringkus oleh pasukan Mamluk dan dibawa ke hadapan Qutuz. Tanpa berpanjang-panjang, Kitbuka langsung dieksekusi. Kabar kematiannya disiarkan ke seluruh pasukan yang masih bertarung. Mendengar pemimpin mereka sudah tidak ada, pasukan Mongol langsung kocar-kacir. Mereka berlari tunggang langgang sejauh 12 mil ke kota Beisan. Sebagian lagi memilih untuk langsung berlari ke timur, melintasi sungai Euphrates, menuju ke kampung halaman mereka. Sedangkan pasukan Mamluk dengan hasil akhir pertempuran ini langsung menggelar ekspedisi militer untuk membebaskan Syria. Hanya dalam waktu beberapa hari saja, Qutuz dan pasukannya berhasil memasuki Damaskus sebagai pemenang. Dan tak lama setelah itu, mereka berhasil membebaskan Aleppo serta kota-kota besar lainnya di Suriah. Sejarah mencatat, pertempuran Ain Jalut adalah titik balik yang berhasil membelokkan arus sejarah dunia. Karena sejak hari itu, pasukan Mongol tidak pernah lagi bisa melangkah lebih jauh. Andai hasil akhir pertempuran Ain Jalut berbeda, maka peradaban-peradaban Afrika dan Eropa akan tertulis dengan narasi yang lain. Tapi yang paling penting dari hasil pertempuran Ain Jalut, Qutuz dan pasukannya berhasil mementahkan mitos pasukan Mongol sebagai kekuatan yang tak terkalahkan di muka bumi. Sejak kekalahan di Ain Jalut, pasukan Mongol terdesak di mana-mana hingga akhirnya kembali terasing di sekitar Gurun Gobi. Adapun Mamluk, dengan kemenangan ini, mereka mengambil alih kepemimpinan umat Islam dari Mesir hingga Syria hingga ratusan tahun sampai lahirnya dinasti Utsmaniyah di Turki sekitar 200 tahun kemudian. Tapi tidak demikian yang didapatkan oleh Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz. Setelah menaklukkan Damaskus dan kota-kota sekitarnya, Baibars mengajukan permohonan agar wilayah tersebut diserahkan kepadanya sebagai kompensasi atas jasanya di Ain Jalut. Tapi permohonan ini ditolak karena dianggap Qutuz sangat berlebihan. Mendapat penolakan ini, Baibars tidak bisa menerima. Ia lalu membuat konspirasi bersama pasukannya. Dalam perjalanan pulang dari Syria ke Mesir, Baibars mendatangi Qutuz. Ia bermaksud mengubah permohonannya dengan meminta baginya gadis-gadis Mongol. Mendengar permohonan itu, Qutuz mengabulkannya. Baibars lalu mendatangi Qutuz, mencium tangannya, seraya mengucapkan terima kasih. Ketika menunduk, Baibars mengeluarkan belati dan seketika menikam Qutuz tepat di lehernya.
Pahlawan Ain Jalut itu pun tewas seketika. Jasadnya dikebumikan di kota Al-Qusair, Suriah sekarang. Tapi setelah itu, makamnya dipindahkan ke Kairo. Dengan kematian Qutus, Baibars kemudian mengambil alih seluruh wilayah kekuasaan Mamluk dari Syria hingga Mesir dan mendaulat dirinya sebagai Sultan Mamluk dengan nama Al-Malik Az-Zahir Rukunuddin Baibars Al-Bundukdari atau Baibars I yang dijuluki As-Solihi. Ia berhasil menstabilkan situasi politik dan keamanan di wilayah tersebut, mengusir tentara salib dalam Perang Salib 11, serta membebaskan sepenuhnya Syam dari pendudukan Mongol. Ia berkuasa di Mesir dari tahun 1260 hingga 1277 Masehi. Dari Baibarslah kemudian sultan-sultan Mamluk dilahirkan di kemudian hari. Akan tetapi, keagungan Qutus tampaknya sulit untuk dibenamkan. Hingga kini, nama Baibars tidak lebih agung daripada Al-Muzaffar Saifuddin Qutus. Bahkan, sebagian besar menganggap bahwa Qutus adalah raja teragung dinasti Mamluk. Meski hanya 1 tahun memerintah, ia berhasil menentaskan semua lakon krusial di arus waktu dan membelokkan sejarah dunia. Ia berhasil menyelamatkan peradaban Islam dan Eropa sekaligus yang nyaris tenggelam disapu invasi Mongol. Ia dengan berani memenuhi tantangan bangsa Mongol ketika berada di puncak supremasinya di luar Mesir agar tidak terjadi korban sipil. Meskipun Baibars kembali ke Mesir sebagai sultan, tapi rakyat mengenal siapa sultan mereka yang berangkat dengan gagah berani demi menyelamatkan nyawa rakyatnya. Hingga kini, nama Al-Muzaffar Saifuddin Qutus tetap hidup dalam tuturan masyarakat di jalan-jalan Kairo lama di Mesir. Demikian kisah kepahlawanan Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutus yang berhasil menyelamatkan Afrika dan Eropa dari kebrutalan Mongol dalam Perang Ain Jalut. Semoga kita dapat meneladani kepahlawanan dan ketangguhan karakter beliau di saat-saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.